Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segala jenis puji marilah sama-sama kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ribuan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringan dengan salam pula marilah sama-sama kita sanjungkan kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi ataupun seorang rasul pembuka syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang dapat memberi syafaat kepada seluruh umat-umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan padang mahsyar adalah perjalanan yang sangat jauh yang kita tempuh. Namun perlu kita ketahui bahwa perjalanan padang mahsyar bukanlah perjalanan yang seadanya. Karena di dalam padang mahsyar sangat banyaklah terdapat azab-azab yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang murka dan celaka kepadanya Allah. Hadirin yang terhormat, bahwa perjalanan padang mahsyar bukanlah perjalanan yang datar yang mampu kita tempuh begitu saja dan gampang seadanya. Bahwa dalam satu riwayat pernah dinyatakan bahwa perjalanan padang mahsyar itu perlu ditempuh 1000 tahun perjalanan seperti naik ke atas, dan 1000 tahun perjalanan adalah mendatar, dan 1000 tahun perjalanan adalah turun. Ini dalam satu riwayat. Namun ada pula riwayat yang lain yang menyatakan lebih lama perjalanannya daripada itu. Namun hal ini tidak perlu kita perbincangkan yang terlalu jauh, karena sudah mestinya perjalanan padang mahsyar adalah perjalanan yang sangat jauh yang harus ditempuh oleh tiap-tiap manusia. Namun setiap manusia akan berjalan di padang mahsyar itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Kita nanti akan melihat ada orang yang berjalan secepat kilat, ada pula yang berjalan dengan perjalanan keong, artinya perjalanan yang begitu lambat yang ditempuhnya. Maka di saat di dalam padang mahsyar nanti, manusia matahari sejengkal di atas kepalanya, maka setiap manusia akan mengeluarkan keringat, dan setiap keringat itu akan jatuh kepada tanah, sehingga setiap manusia itu mengeluarkan semua keringat-keringatnya, dan tiap-tiap manusia yang berjalan di dalam padang mahsyar itu akan mengarungi keringat-keringat saudara-saudaranya. Maka hadirin yang berbahagia, kita perlu mengingat bagaimana perihnya dan bagaimana dahsyatnya perjalanan di atas padang mahsyar. Maka perjalanan di atas padang mahsyar ini bukanlah perjalanan yang gampang, yang mudah untuk kita tempuh. Maka perjalanan padang mahsyar ini akan diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Seorang melakukan berkurban di hari raya Idul Adha. Misalnya seorang akan berkurban seekor kambing dan lembu, maka kendaraan yang akan diberi saat berjalanan di padang mahsyar itu juga sesuai dengan harta yang dikorbankan olehnya di saat masih di dalam dunia ini. Demikian juga perjalanan di padang mahsyar ini yang ditempuh begitu lama. Sesudah kita berjalan di padang mahsyar ini, kita juga akan melewati yang namanya titi siratal mustaqim. Jadi titi siratal mustaqim ini adalah satu titi yang ditempuhnya juga sangat payah ataupun sangat susah untuk ditempuh oleh tiap-tiap manusia. Karena di bawah titi siratal mustaqim ini terdiri neraka jahanam. Maka dalam satu riwayat mengatakan
bahwa titi siratal mustaqim ini yang halusnya seperti satu rambut yang dibelah menjadi 7, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang Zulfakhar, namun yang gelapnya lebih gelap daripada malam. Akan ditempuh oleh tiap-tiap manusia perjalanan padang mahsyar itu. Maka bagi orang-orang yang memiliki amal yang banyak, maka secepat kilat dia mampu melewati yang namanya titi siratal mustaqim ini. Namun bagi orang-orang yang amalannya tidak banyak kebaikan, orang tersebut akan jatuh ke bawah titi siratal mustaqim. Artinya orang yang tidak dapat melewati titi siratal mustaqim ini, orang tersebut akan jatuh ke dalam neraka. Maka hadirin yang berbahagia, pada saat ini perlu kita ingatkan kembali untuk pribadi diri kita. Apakah diri kita ini termasuk orang yang akan mudah berjalan di dalam padang mahsyar dan titi siratal mustaqim nanti, atau kita adalah orang-orang yang celaka yang tidak bisa melewati kedua titik ini? Maka hadirin yang berbahagia, di dalam padang mahsyar banyak sekali keharu-haraan yang kita dapatkan di dalamnya. Maka sebahagian kelompok di dalam padang mahsyar ini sangat perih akan dirinya karena terbakar oleh perihnya matahari. Sebahagian kelompok ataupun sebahagian orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing, sehingga ada di antara kita nanti yang mengeluarkan pendapat untuk mencari syafaat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka puluhan tahun orang-orang di dalam padang mahsyar ini untuk mencari yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam. Sesudah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, maka orang-orang di dalam padang mahsyar ini seraya berkata, "Ya Abal Basyarah, wahai ayah manusia, isfa'lana, beri syafaat olehmu akan kami." Maka apa kata Nabi Adam? "Wahai umat, aku tidak dapat memberi syafaat kepada kalian." Nabiullah Adam perjalanan di padang mahsyar nanti tidak dapat memberi syafaat oleh Nabiullah Adam kepada kita. Maka hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi ataupun siapakah Rasul yang dapat memberi syafaat kepada kita? Kemudian kita datang kepada Nabiullah Isa. Nabiullah Isa juga menjawab pertanyaan sama dengan jawaban Nabi Adam. "Aku tidak dapat memberi syafaat kepadamu, wahai umat." Akan tetapi di antara nabi-nabi tersebut memberi pendapat, "Engkau carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah Nabi Muhammad itu dapat memberi syafaat kepada tiap-tiap kamu." Maka pada saat itu setiap orang yang ada di dalam padang mahsyar datang untuk mencari syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di hari kiamat nanti satu-satunya nabi yang dapat memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk nabi lain mengatakan, "Nafsi-nafsi." Apa arti daripada nafsi-nafsi? Untukmu, dirimu, untukku adalah diriku. Nabi lain tidak dapat membantu diri kita di hari kiamat nanti, akan tetapi Nabi Muhammad dapat membantu diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah orang-orang yang akan dibantu atau akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang sangat kita perlu dan sangat kita butuhkan di saat hari kiamat nanti. Dan moga-moga Nabi Muhammad juga akan meringankan timbangan mizan buat kita di hari kiamat nanti. Dan untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita mengerjakan perintah Allah dan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita akan mendapatkan syurga Allah, yaitu syurga untuk kita beristirahat di akhir-akhirnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah, marilah kita mencari yang namanya syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan sesuatu yang memang dicita-citakan oleh setiap manusia.
Maka kekurangan dan kejanggalan dalam pembahasan saya ataupun penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap kelebihan datangnya daripada Allah, maka setiap kekurangan datangnya daripada pribadi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.